Jadi kalau sebuah huruf memiliki sifat isti'la, maka pasti dia tidak memiliki sifat istifal. Atau sebaliknya, suatu huruf memiliki sifat istifal, maka pasti dia tidak memiliki sifat isti'la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sifatul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pembagian sifatul huruf, ya, dimana sebelumnya kita jelaskan bahwa sifat huruf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifatun laha diddun, sifat yang memiliki lawan. Kemudian yang kedua adalah sifatun la diddalaha, sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, di sini insya Allah akan kita rinci sifat apa saja yang memiliki lawan dan sifat apa saja yang tidak memiliki lawan. Baik, kita akan bahas satu persatu dari yang pertama, yaitu sifat yang memiliki lawan. As-sifatul mutadaddatu lil hurufil arabiyyah. Ya, sifat yang memiliki lawan dari huruf-huruf Arab. Ya, atau kalau mau diterjemahkan lebih enak lagi, sifat-sifat dari huruf-huruf Arab yang memiliki lawan. Nah, seperti itu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Langsung saja, yang pertama adalah al-jahru wal hams. Ya, sifat jahr dan sifat hams. Ya, ini maksudnya adalah sifat jahr lawannya adalah sifat hams. Ya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan perinciannya satu persatu. Jahr itu apa, hams itu apa? Itu nanti ada pada tempatnya. Kita kenalan dulu dengan nama-nama sifatnya. Ya. Jadi teman-teman bisa sekalian langsung dihafal ya teman-teman ya. Jahr lawannya adalah hams. Jadi maksudnya begini, kalau ada huruf yang memiliki sifat jahr, maka pasti dia tidak memiliki sifat hams. Ya, begitu maksudnya. Atau sebaliknya, kalau ada huruf yang memiliki sifat hams, maka pasti dia tidak memiliki sifat jahr, karena jahr dan hams ini adalah dua sifat yang berlawanan. Ya, makanya di sini ditulis teksnya dengan warna yang berbeda ya. Al-jahr ini warnanya hitam, al-hams ini warnanya merah. Maksudnya yang merah ini adalah lawan dari yang hitam ini, gitu maksudnya ya. Sifat jahr lawannya adalah sifat hams. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asyiddatu warrakhawatu wal bainiyah. Sifat syiddah lawannya adalah sifat rakhawah. Kemudian ada sifat al-bainiyah, ini maksudnya sifat yang terletak antara sifat syiddah dan sifat rakhawah. Ya, jadi ada sifat namanya sifat syiddah, punya lawan. Lawannya adalah sifat rakhawah. Di antara sifat syiddah dan juga sifat rakhawah ada satu sifat namanya al-bainiyah. Makanya warnanya berbeda nih. Ya, di warna biru sendiri. Ya, yang lain hitam merah, yang ini biru sendiri. Ini maksudnya adalah sifat pertengahan. Ya, yang terletak antara syiddah dan rakhawah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'la wal istifal. Ya, sifat isti'la dan juga sifat istifal. Isti'la lawannya istifal, gitu. Jadi kalau sebuah huruf memiliki sifat isti'la, maka pasti dia tidak memiliki sifat istifal. Atau sebaliknya, suatu huruf memiliki sifat istifal, maka pasti dia tidak memiliki sifat isti'la. Baik, kemudian yang keempat adalah al-itbaqu wal-infitahu. Ya. Sifat itbaq dan juga sifat infitah. Ya, ini berlawanan. Ya, itbaq lawannya infitah. Jadi kalau ada huruf yang punya sifat itbaq, maka pasti dia tidak memiliki sifat infitah. Sebaliknya, kalau ada huruf yang memiliki sifat infitah, maka pasti dia tidak memiliki sifat itbaq. Begitu. Nah, empat ini sifat-sifat yang berlawanan dalam ilmu tajwid. Ya. Amma sifata al-idlaqi wal ismati, ya, fahuma min ilmi sarfi wa laysa lahuma atharun fil nutqi. Adapun
dua sifat, yaitu al-idlaq dan juga al-ismat, maka keduanya adalah sifat yang memiliki keterkaitan dengan ilmu sorof. Ya, jadi bukan ilmu tajwid, tapi ilmu sorof. Dan ia tidak memiliki pengaruh dalam pelafalan. Ya, jadi mau sifatnya itu idlaq ataupun ismat, tidak ada pengaruhnya dalam pelafalan. Makanya tidak dimasukkan ke sini. Jadi kalau kita pernah mendengar sifat-sifat huruf, ada istilahnya sifat idlaq dan sifat ismat. Ini nggak ada pengaruhnya dalam pelafalan seseorang. Ya, karena memang kedua sifat ini, idlaq dan juga ismat ini, tidak berkaitan dengan ilmu tajwid, dia berkaitannya dengan ilmu sorof atau ilmu morfologi, perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, ini termasuk bagian dari ilmu bahasa Arab, ya, ilmu sorof. Bukan masuk ke dalam pembahasan ilmu tajwid. Ya, yang masuk ke dalam pembahasan ilmu tajwid ini, ya, sifat-sifat yang sebelumnya ini, jahar, hams, syiddah, rokhawah, bainiyah, al-isti'la, al-istifal, al-itbaq, dan juga al-infitah. Idlaq dan ismat tidak termasuk bagian dari ilmu tajwid, dia masuknya ke bagian ilmu sorof. Nah, ini adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Ya. Nah, ini harus dihafalkan teman-teman ya. Ya, harus dihafalkan beserta lawan-lawannya. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah sifat yang memiliki sifat jahar, maka kita harus tahu lawannya apa nih? Lawannya hams gitu. Syiddah lawannya apa? Lawannya rokhawah, di tengah-tengahnya ada bainiyah. Isti'la lawannya apa? Lawannya al-istifal. Itbaq lawannya adalah al-infitah. Ya, berikutnya adalah sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, di sini dijelaskan ada 8 sifat, teman-teman. Sifatul hurufil arabiyyati allati la diddalaha. Sifat-sifat huruf-huruf Arab yang tidak memiliki lawan. Ini ada 8. Yang pertama adalah as-safir. Ya, sifat safir. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat al-qalqalah. Ya, sifat qalqalah. Kemudian yang ketiga adalah sifat al-lin. Ya, sebagian dari kita kadang ada yang membacanya al-layyin. Nah, ini kurang tepat ya. Yang benar al-lin, lamnya di kasroh, bukan di fathah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini kasroh sebenarnya karena letaknya di bawah tasydid, bukan di atasnya. Kalau di atas tasydid, nah ini baru dikatakan fathah as-so. Nah, ini al-lin. Ya, bukan al-layyin, bukan, tapi al-lin. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-inhiraf. Ya, sifat al-inhiraf. Kemudian yang kelima ada yang namanya sifat at-takrir. Ya. Kemudian yang keenam adalah at-tafashshi. Ya. Kemudian yang ketujuh ada al-istitalah. Dan yang kedelapan adalah al-gunnah. Ya, jadi ada 8 sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, kalau yang memiliki lawan itu tadi ada berapa? Ada 9 ya. Ada 9. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kan 4 ditambah lawannya. Ditambah lawannya. Berarti 4 tambah 4 8 tambah al-bainiyah. Ini yang berwarna biru ini berarti 9. Gitu ya. Idlaq dan ismat tidak termasuk. Ya, jadi kalau di total sifat yang memiliki lawan, ya, sifat-sifat yang memiliki lawan itu ada 9, ya. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan itu ada 8. Ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu insyaallah. Ya, di video berikutnya saja kita bahas. Ya, di video selanjutnya nanti kita akan mulai membahas sifat jahar dan juga sifat hams. Kita akan bahas secara runut dari atas ini teman-teman ya, sampai nanti kita berakhir di pembahasan tentang gunnah, sifat gunnah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.